Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, dicintai, diberkahi, dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini, malam Jumat penuh berkah ini, hadir di rumahnya. Tentu tujuan kita tidak ada yang lain kecuali memohon kedekatan diri lebih dekat lagi. Mungkin kita sudah dekat, tapi kita masih ingin lebih dekat lagi, dekat sedekat-dekatnya. Sehingga kita tidak ingin berjarak sedikit pun. Dampaknya kita melekat kemanapun, dimanapun, kapanpun, selalu ada Dia bersama kita. Dan selalu kita merindukan orang yang selalu merindukan Tuhannya dan tidak sadar mengeluarkan air mata kerinduan, maka pemilik air mata itu mustahil masuk ke dalam neraka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan masuk lebih mendalam mengkaji tentang apa yang dimaksud dengan wirid dan warid. Mungkin pernah kita membahas tempo hari secara umum. Kali ini kita akan melihat diri kita sendiri, sudah adakah tanda-tanda wirid atau warid di dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan wirid, Bapak Ibu? Wirid itu berbeda dengan zikir. Zikir ialah mengingat, menyebut nama Allah ketika ia sedang mood, ketika ia sedang kangen rindu terhadap Tuhannya. Kadang-kadang kan Bapak Ibu, kita tiba-tiba rindu terhadap Allah. Kadang-kadang, aku mau pergi ke Masjid Sunda Kelapa. Aku merindukan Tuhanku dengan datang ke Masjid Sunda Kelapa. Di situ ada pengajian, misalnya pengajian tasawuf dan lain-lain. Lalu kita melakukan amalan di situ. Itu namanya zikir. Tapi keesokan harinya kita sibuk dengan pekerjaan, malah lupa Allah. Malam sore hari ingat lagi. Orang yang on off, timbul tenggelam cintanya terhadap Allah, itu bukan ahlul wirid. Dia mungkin baru sampai kepada ahlul zikir. Kalau orang sudah sampai kepada ahlul wirid, tidak lagi on off, tidak lagi timbul tenggelam, dia datar dan dia selalu memuncak perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak didorong oleh mudi. Mudi itu apa? Rasa datang-datangan gitu loh. Kalau enggak ya enggak, musim kering, musim basah. Orang yang ahli wirid dalam keadaan apapun dia senang berwirid, dia susah berwirid, dia biasa-biasa berwirid. Kalau zikir, kalau lagi senang berzikir, kalau lagi enggak senang enggak berzikir. Masih on off, putus-putus ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak mendatangkan warid. Yang mendatangkan warid ialah wirid.
Saya sudah menjelaskan perbedaan antara zikir dan wirid. Wirid tadi saya sebutkan, ya masih berzikir kapanpun, dimanapun, tidak ada ketentuannya, tidak istiqamah juga. Tapi kalau menjadi wirid, menjadi permanen dan istiqamah. Bacaannya tetap, jumlahnya tetap, cara membacanya tetap. Dan kadang-kadang kalau absen, dia mengqadha wiridnya seperti mengqadha salatnya kalau kelupaan. Misalnya harus membaca wiridnya sekian, entah karena apa, lupa. Maka besoknya dia rafal. Itu pewirid. Kalau zikir enggak pernah mengqadha zikir yang ditinggalkan. Orang yang seperti ini sudah dalam hatinya menyamakan antara yang fardu dan yang sunat. Sunat baginya sudah sama dengan wajib. Meninggalkan zikirnya, meninggalkan wiridnya seperti meninggalkan fardu. Salat sunatnya terlupakan seperti melupakan salat fardunya. Batal puasa Senin Kamisnya seperti batal puasa Ramadannya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kita inginkan sebetulnya. Jangan karena ada alasan apapun sehingga kita bergeser cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, setinggi apapun jabatan, sepenting apapun urusan, itu urusan makhluk. Orang yang ahli wirid tidak akan bergeming sedikit pun dalam keadaan apapun. Tuhan di atas segala-galanya. Enggak usah salat Jumat, ini darurat ini. Apa? Ini rapat penting. Silakan pecat aku mau salat Jumat. Nah, wirid ialah amalan yang dilakukan secara konsisten, dilakukan dengan penuh kesadaran untuk meraih ridha Allah. Sedangkan warid, jadi ada wirid, ada warid. Warid suatu keajaiban muncul dari orang-orang yang secara konsisten melakukan wirid tadi. Jadi yang bisa melahirkan warid ialah wirid, bukan zikir. Al-warid atau warid ialah nurullah, cahaya Allah, masuk ke dalam relung jiwa, masuk memantul ke dalam batin para salikin, arifin, salihin dan siddiqin, sama ini semua. Yang makrifahnya tingkat tinggi. Salikin ialah sudah lama melakukan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Arifin, ia sudah arif, tidak lagi menggunakan logika tapi supralogika, suprarasional digunakan. Salihin bukan cuma tahu tetapi dia mengamalkan. Siddiqin sudah bukan hanya membenarkan dengan mulut, dia merasakan, ngerasani apa yang dia yakini dalam hati. Yang tinggi ma'rifahnya bukan lagi orang awam tapi sudah khawas. Inilah orang yang disebut dengan ahlul warid. Nurullah, cahaya ilahi menembus ke relung-relung batin orang itu. Warid adalah kekhususan yang luar biasa diberikan Allah kepada mereka berupa kekuatan perisai yang mampu menghancurkan semua godaan nafsu duniawi. Kalau orang sudah mendapatkan warid, orang itu hampir bisa dikatakan bebas iblis. Diberikan kekhususan luar biasa oleh Allah.
berupa kekuatan perisai. Apa itu perisai? Pelindung yang mampu menghancurkan semua godaan nafsu duniawi, termasuk iblis. Warid merupakan pemberian atau kasab, acquired dari Allah, berupa petunjuk, cahaya ilahi, kesenangan dalam beribadah, dan keridhaan dalam menjalani kehidupan. Kalau orang sudah menikmati ibadahnya, ciri-ciri orang yang menikmati ibadah itu seringkali tampil datang lebih awal di masjid dan orang paling akhir keluar dari masjid. Orang ini lebih betah tinggal di rumah Allah daripada di rumahnya sendiri. Masjid rumah Allah, rumahnya adalah rumahnya. Ahlul warid lebih senang tinggal di rumah Allah ketimbang di rumah pribadinya. Sedangkan ahli zikir masih lebih senang tinggal di rumahnya, sisa waktunya diberikan kepada rumah Allah di masjid. Inilah yang dijanjikan oleh Allah melalui hadis Nabi. Salah seorang di antara yang mendapatkan tempat peristirahatan di bawah naungan arasy di padang mahsyar ketika orang berenang di atas keringatnya. Orang ini mendapatkan villa VIP, ialah orang yang lebih betah tinggal di rumah Allah ketimbang di rumah pribadinya. Nah, maghrib datang, pulang ke rumahnya, isya datang lagi, subuh datang lagi, duhur datang lagi. Kadang-kadang maghrib isya nyambung. Nabi Muhammad SAW lebih suka rumah Allah di samping rumahnya ketimbang di rumah pribadinya sendiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apakah sudah ada warid di dalam diri kita atau belum? Saya ulangi, warid merupakan pemberian warid merupakan pemberian atau kasab Allah berupa petunjuk. Apa itu petunjuk? Cahaya ilahi, nanti saya jelaskan cahaya ilahi nurullah itu apa. Kesenangan beribadah dan keridhaan dalam menjalani kehidupan. Warid melahirkan petunjuk. Petunjuk yang datang melalui warid itu bukan petunjuk biasa. Petunjuknya Allah itu disebut dengan hidayah. Petunjuknya manusia itu disebut dengan irsyad. Allah disebut muhdi atau al-hadi. Manusia memberi petunjuk disebut dengan mursyid. Lebih tinggi mana manusia atau al-mursyid atau Allah atau al-hadi? Tentu lebih tinggi Allah. Petunjuk yang akan diperoleh dari Allah kepada orang yang sudah sampai kepada tingkat warid, tidak ada keraguan atasnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun atasnya, karena itu petunjuknya Allah. Yang kedua, petunjuk yang datang dari Allah itu membuat orang itu percaya diri, tidak takut apapun resikonya. Kalau petunjuk yang berasal dari manusia, masih kadang-kadang kita bimbang, benar enggak tuh?
jangan-jangan itu bukan dari Allah. Tapi kalau petunjuk itu dari Allah langsung, beriringan dengan itu ada PD, percaya diri. Jadi rasakan Bapak Ibu, kalau petunjuk dari manusia, dosen mengajari kita, ustadz mengajari kita, masih sedikit muncul keraguan. Kadang-kadang PD-nya kurang. Tapi kalau petunjuk itu langsung dari Allah, maka percaya diri muncul. Saya tidak peduli apapun yang akan terjadi. Orang lain itu menyingkir. Kenapa? Karena petunjuk yang masuk dalam diri orang itu petunjuknya Allah atau hidayah. Sedangkan yang satu, petunjuk yang masuk ke dalam dirinya petunjuk dari orang atau irsyad. Yang bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Allah melalui wirid, bukan melalui zikir. Karena itu tingkatkanlah zikirnya naik menjadi wirid. Kalau zikirnya putus-putus, ya memang zikir. Tapi warid tidak boleh putus-putus. Kapan wirid itu putus-putus, turun derajatnya menjadi wirid. Turun derajatnya menjadi zikir. Nah itu dia. Petunjuk yang kita peroleh biasanya Bapak Ibu tidak disangka-sangka. Contoh petunjuk itu tiba-tiba muncul ide baru dalam batin kita yang enggak pernah kita pikirkan sama sekali. Kita enggak pernah baca buku, tidak pernah diajari oleh siapapun, tiba-tiba muncul insight, muncul inspirasi baru. Dan kita hakul yakin ini benar kok, enggak ada ragunya sama sekali. Itu bukan punya siapa-siapa, itu dari Allah. Tidak mungkin orang ini mendapatkan hal seperti ini tanpa ada rutinitas yang dilakukan oleh orang itu. Jadi kalau ada orang bercerita tentang keistimewaan, kok hebat ya kamu. Itu bukan orangnya yang hebat, tapi orang itu mendapatkan sesuatu dari Allah. Tidak mungkin itu dapat tanpa melalui wirid. Wiridlah yang melahirkan warid. Tidak ada warid tanpa wirid. Itulah petunjuk. Kemudian yang kedua, cahaya ilahi. Apa itu cahaya ilahi? Ada hadis Nabi yang pernah kita bahas di sini. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah terhadap firasatnya orang-orang mukmin, yaitu ahli wirid, karena dia sudah mendapatkan warid, dia bisa melihat dengan nurullah, cahaya ilahi. Apa yang dimaksud nurullah? Melihat dengan nurullah, menggunakan mata Allah untuk melihat. Jadi kornea matanya manusia, tapi kualitas matanya itu divine sight gitu ya. Itu sudah divine, unsur keilahian. Bukan mata Tuhan, tapi penglihatan Tuhan. Itulah cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Seorang pimpinan bertanya kepada anak buahnya, ya, kenapa tadi nggak masuk, nggak ikut rapat? Ini Pak, anak saya sakit. Ketawa sang pimpinan, enggak. Jangan bohong. Anakmu nggak sakit, nanti sakit beneran loh. Nih, ada satu contoh, seorang ahli warid, ya,
sakit, lalu ditengok oleh orang, jamaahnya atau muridnya. Dalam hatinya murid itu, kasihan banget ini Pak tua gurunya, ya orang ini kan maunya hidup sendiri di sini, padahal banyak anaknya yang bisa mengcover dia lebih memilih tinggal di rumahnya. Itu kata hati seorang pembesuknya, pelayaknya di rumahnya. Apa kata sang guru yang sedang ditengok? Hai, ya walad, jangan berpikir seperti itu. Sebab bukan itu yang aku inginkan. Aku bisa lebih dari itu. Aku menikmati rumah ini. Belum sampai terungkapkan dalam bentuk lisan. Jadi gurunya itu tasbihan terus menerus. Baru masuk di pintu, muridnya itu prihatin, kasihan ya Pak Kiai ini, kok maunya hidup seperti ini. Hei, jangan berpikiran seperti itu. Ya, aku menikmati ini kok. Jadi dia bisa membaca orang secara transparan. Banyak tuh contoh-contoh seperti itu. Ini di dalam bukunya Risalah Kusyairiyah, pengalaman para ahli warid. Bahkan orang-orang yang sudah sampai ke tingkat warid, dia bisa berdiskusi tanpa suara. Coba tadi itu, dia faham secara sangat jelas ya, apa yang dilakukan oleh gurunya itu, apa yang dilakukan oleh muridnya, sampai dikatakan, hei jangan memikirkan seperti itu, saya tidak suka. Kalau saya mau, sudah saya lakukan lebih dari itu. Aku menikmati ini. Padahal itu belum terungkap. Ini yang disebut dengan ittaqu firasatul mu'min, takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin. Kalau orang itu sudah ahli warid, belum sampai kita bicara, sudah nangis duluan orang itu. Kenapa? Dia sudah membaca. Pak Kiai, saya mau begini. Udah, nggak usah terusin. Ya, kamu yang salah, terlalu kebawa emosi, perasaan. Loh, kok tahu? Kok tahu? Kenapa bisa tahu? Nggak pernah dia beritahu. Jika Allah menghendaki membaca apa itu namanya, belakang, itu seperti membaca video kamera. Orang ini sedang apa pikirannya. Ada kan seorang guru mengajar, yang lainnya murid-murid itu tersungkur ya, menyimak itu suara-suaranya Pak Kiai memberikan pengajaran. Tapi ada seorang pemuda, murid baru, ditegur oleh gurunya. Hei, ya fulan, apa kamu gak malu sama Tuhan? Masa pikirannya jorok seperti itu? Jadi dia bisa melihat jalan pikiran orang hanya melihat gambaran tubuhnya orang itu. Apa kata orang itu? Memang dia membayangkan pacarnya, dan dia membayarkan, imajinasikan dia sedang berhubungan dengan pacarnya. Hei, ini masjid, ini rumah Tuhan. Apa kamu gak malu berpikiran jorok seperti itu? Coba lihat temanmu itu, khusyuk. Kamu pikiranmu di sana itu, dengan pacarmu itu. Ini masjid. Siapa yang beritahu? Dan apa yang disampaikan guru itu? Loh, kok Pak Kiai tahu ya?
orang bisa membaca masa depan dan orang juga bisa membaca masa lampau seseorang dengan hanya melihat bagian belakang atau muka. Itu kayak monitor. Apa yang dipikirkan orang itu tergambar di wajahnya. Dan orang itu juga kalau dia ingin melihat sesuatu yang jauh, dia cukup memejamkan mata, dia sampai kepada apa yang ingin dilihat itu. Ya. Nabi pernah ditanya, betulkah kamu pernah Isra dari Masjid Aqsa? Kalau kamu pernah, coba hitung berapa tiangnya masjid yang ada di samping batu itu, Masjid Aqsa itu. Alangkah kagetnya orang yang bertanya itu, karena Nabi dalam waktu sekejap dia menghitung sekian jumlahnya. Barulah orang itu percaya kamu betul-betul adalah Nabi. Jadi cukup Nabi melihat di dalam monitor dalam hatinya itu, hitung berapa? Oh sekian. Nabi diuji oleh preman. Nih kita uji Nabi, benar enggak Nabi? Kalau bukan Nabi, kelihatan di sini. Ambil ayam hitam, masukkan di kurungan tertutup. Hai Muhammad, ini kata preman itu. Kalau memang kamu Nabi, tebak warna apa ayam dalam kurungan ini. Kalau kamu benar, kami ikut. Tapi kalau kamu tidak benar, kamu memang pembohong, ngaku-ngaku Nabi. Ayam hitam yang dimasukkan, Nabi menebak ayam yang dimasukkan itu, bapak-bapak, mas-mas, ayam putih. Wah, ketawa itu. Bagaimana kalau preman itu ketawa berjamaah? Habis minum kali. Kamu memang pembohong. Ya. Masa kamu mengatakan ini ayam putih? Benar, iya ayam putih. Coba saling tatap menatap, bohong orang ini. Mau tahu? Ini ayam hitam goblok. Begitu dia buka kurungannya, berubah menjadi putih ayam itu. Saling tatap menatap. Loh kok bisa? Kok bisa? Giliran Nabi bertanya, mau enggak percaya aku? Ya. Dasar orang kafir, betul-betul kamu memang tukang sihir Muhammad. Kamu menyihir ayam hitam ini menjadi ayam putih. Enggak jadi beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu diberi karunia oleh Allah, enggak ada rahasia. Nah, hadis Nabi mengatakan, ya, yanzuru li nurillah, melihat dengan cahaya ilahi. Ittaqu firasatul mu'min. Dalam riwayat yang lain itu ada itu. Hati-hatilah terhadap orang-orang yang duduk di sekitarmu atau di dekatmu. Sebab orang-orang ahli warid, dia bisa masuk ke dalam dirinya, memahami siapa dirimu. Nabi itu kebetulan dekat dalam salat berjamaah itu dengan seorang. Dari tadi orang itu berdoa, enggak kedengeran kan doanya. Akhirnya Nabi negur, "Hei, ya fulan, kalau kamu berdoa jangan terlalu egois. Dari tadi kamu berdoa yang didoakan cuma dirimu dan keluargamu." Alangkah kagetnya orang itu loh. Bagaimana Nabi bisa tahu? Begini cara berdoa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ampunilah muslim laki-laki dan perempuan. Jangan hanya keluarganya.
Wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Al ahya minkum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mendengar dan Maha menerima doa. Jadi kaget, saya enggak mengungkapkan yang aku tadi berdoa dalam hati, kok Nabi tahu? Makanya itu kalau ahlul arifin tadi itu ya, di atas itu ada arifin tuh. Orang dapatkan warid disebut arifin. Itu kalau dia berdiskusi, berdebat, enggak saling tonjok-tonjokan. Kadang-kadang tersenyum bareng. Jadi diskusi para wali. Sesekali mereka itu ketawa. Sesekali mereka astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah. Oh iya. La. Naam. Apaan tuh? Narasinya itu tidak perlu diungkapkan di mulut, sebab mereka saling memahami secara batin. Isi hatinya sahabatnya tentang suatu persoalan dipaparkan secara transparan. Demikian pula sebaliknya. Itu lihat di dalam bukunya Ibnu Rushd, Dialog Sunyi Para Wali. Tidak perlu ke Amerika dan tidak perlu ke Jepang menengok anaknya. Cukup pejamkan mata, tengok dadanya. Sedang apa kamu, nak? Ya. Aku sedang pusing, ada PR ku belum selesai. Ternyata anaknya lagi mimpi di situ, di Jepang. Pak, aku melihat engkau dalam mimpi tadi. Iya, aku sedang menengok engkau. Inilah yang digunakan Umar, kekuatan ini, sedang baca khutbah di sini, di mimbar. Hai, bersembunyilah kamu itu dikepung oleh musuh, sembunyi dalam gua. Sahabatnya itu juga mungkin memiliki kualitas yang sama, sembunyi beneran. Padahal ratusan kilometer tuh perjalanan itu. Enggak ada CCTV pada waktu itu, enggak ada handphone. Betul, kalau kami tidak mendengarkan suara Umar, kami habis oleh pasukan elit musuh. Hubungan telepatis itu ada, Bapak. Ini yang disebut ittaqu firasatul mu'min, takutlah kalian kepada firasat. Hati-hati terhadap ahli warid, tapi tidak bisa dibohongi, karena tidak bisa dibohongi. Ya. Anak-anak kecil itu bisa tuh. Dia bisa merasa dengan meminjam perasaan Tuhan. Dia bisa melihat dengan meminjam penglihatan Tuhan. Dia bisa mendengar dengan meminjam pendengaran Tuhan. Ya, ada anak-anak itu gelisah tuh kan, nangis, tapi kita nggak tahu bahasa tangisnya seorang bayi. Saya pernah contohkan, anak ini dibawa ke dokter nggak apa-apa, tapi dia tutup matanya sambil nangis kejang-kejang tuh. Ada apa ini? Mulai dari jam 8 malam. Pagi ada telepon. Bapak yang punya keluarga ini. Iya. Ini bapaknya, maaf ya, sabar ya, kecelakaan di Madinah. Innalillah. Meninggal kan. Terus kapan? Persis saat bayi itu nangis, pejam-pejam matanya itu kan. Gak bisa nangis terus. Dia kangen terhadap bapaknya yang dipanggil Allah kan. Ada itu Bapak Ibu pernah melihat Musa, hafid kecil itu dari Sumatera itu. Ibunya seorang petani kelapa sawit di tengah hutan. Situ dia belajar menghafal. 7 tahun dia hafal Quran 30 juz. Hafalnya luar biasa. Karena dia bisa menghafal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kita kan qul huwallahu ahad,
Coba Bapak Ibu, hafal lancar nggak itu dari akhir ke awal? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hafal. Coba selancar itu hafal dari bawah ke atas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hafal lagi ya. Susah tuh. Sama lancarnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, kok kenapa bisa? Kamu bisa apa? Iya, saya baca. Loh, baca apa? Quran. Qurannya di mana? Terus ditunjuk di sini katanya. Karena belum bisa baca Quran, sudah hafal Quran. Itu bagaimana itu? Ada keajaiban. Iya. Ittaqu firasatul mu'min, takutlah terhadap firasatnya orang mukmin. Orang yang sudah mencapai tingkat warid, karena wiridnya itu cahaya ilahi itu tadi. Kemudian kesenangan dalam beribadah. Orang yang sudah ahli wirid mendapatkan warid, senang beribadah. Kita kadang-kadang kalau sholat isya panjang bacaan imamnya, panjang banget. Udah capek mana malam. Kalau bacanya bagus, ya kalau Ustadz Amin biar panjang nggak terasa kan, enak. Tapi kalau bacaannya belepotan ya, makhrajnya nggak ada, lama panjang lagi mendemonstrasikan dirinya hafal Quran. Aduh, gimana ya? Itu tidak menikmati ibadah. Tetapi kalau orang mendapatkan warid, dia menikmati segalanya. Dimanapun dia berada, dia menikmati semua. Itulah yang disebut dengan kesenangan dalam beribadah. Siapapun imannya nikmat. Justru tidak nikmat kalau dia tidak beribadah. Sunnat wajib. Wajib memang sudah wajib. Enggak ada bedanya antara sunnat dan wajib. Orang yang sudah ahli warid, ahli wirid, sudah tidak membedakan lagi mana yang sunnat, wajib. Mana puasa Senin Kamis, mana puasa Ramadan. Meninggalkan sama saja meninggalkan puasa Ramadan. Salat qabliyah ba'diyah kalau itu ditinggalkan seperti meninggalkan salat fardu. Fardu dan sunat itu hanya dibedakan oleh orang awam. Ahlul ibadah tidak lagi membedakan ibadah wajib dan ibadah sunat. Nah sekarang mari kita ukur diri kita. Masih sudah samakah kualitas perasaan kita melaksanakan kewajiban sunat, kewajiban dan salat sunat misalnya. Kalau khusyuk hanya salat fardunya. Tapi kalau salat sunatnya seadanya. Qul huwallahu ahad, Allahu Assalamualaikum. Udah formalitas. Tapi kalau orang ahli wirid, dia menikmati. Dan keridhaan di dalam menjalani kehidupan. Itu tadi dalam ibadah. Kalau ini kehidupan. Ada tetangganya ribut semua dengan tetangga yang lain, tapi sama dia enggak tuh. Enjoy aja. Ada orang provokator di kantornya. Dia enggak mau pusing tuh. Orang ini diberikan keridhaan menjalani kehidupan. Ada orang pimpinannya sangat usil, pimpinannya sangat ketus. Dia nikmati. Ada pimpinan, anak buahnya tuh pada enggak becus, dia nikmati. Jadi dia dikaruniai suatu kehidupan, dia menikmati kehidupannya. Tetangganya kayak apapun jalan tuh. Istrinya kayak apapun juga bidadari tuh. Demikian pula sebaliknya. Dia diberikan keridhaan dalam menjalani kehidupan. Enggak ada kesulitan hidup. Dia ditahan di polisi lalu lintas walaupun enggak ada salahnya. Alhamdulillah, itu koleksi Tuhan seperti ini. Tersenyum. Jadi enggak pernah terbebani apapun. Orang itulah
nyaman, itu surga datang sebelum waktunya. Itulah ahli wirid, dapat warid seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ahli wirid yang sejati tidak pernah mendambakan warid. Warid itu kan keluar biasaan kan, bonusnya Allah lah bagi orang yang ahli wirid. Tapi pewirid sejati tidak melakukan wirid itu karena ingin mendapatkan keajaiban. Ya Allah, jangan pernah Engkau menganugerahkan aku keajaiban. Jangan berikan aku keajaiban. Karena itu mungkin boleh jadi hijab untukku denganmu. Kalau kita, ya Allah, aku sudah bercita-cita menjadi wali. Nanti kalau aku jadi wali berjalan di atas air, ya Allah, aku akan pertontonkan orang di lapangan terbuka situ. Aku mendemonstrasikan kehebatanku di depan publik, panggil kamera TV, disiarkan seluruh dunia. Wah, hebat ya, tepuk tangan semua orang, aku bangga. Itu kerjaannya pemain sulap. Itu bukan ahli ibadah. Seorang ahli warid mohon kepada Allah, ya Allah, jangan aku dijadikan wali yang memiliki keajaiban. Jangan memberikan keistimewaan apapun terhadapku. Nanti aku bangga GR sendiri. Jangan sampai nanti aku menjadi lupa diri kalau Engkau menunjukkan kelebihanku. Aku takut dipuji, hambamu masih labil nih. Jangan sampai kelebihan nanti dalam bentuk warid Engkau berikan kepadaku, aku mabuk terhadap pujian orang. Dan biasanya orang itu memang gak sabar. Orang dapat warid, tiup air ini, orang yang stroke langsung berjalan. Tapi lama kelamaan, satu ember pun juga ditiup, tetap dia stroke. Niatnya sudah bergeser. Dia sudah mulai menikmati pujian. Maka itu dukun-dukun istimewa seperti itu, awal-awalnya itu mujarab tuh. Kalau ada ulama kiai-kiai yang mendapatkan karamah, di permulaannya itu berkah benar. Tapi kalau sudah mulai mabuk dengan pemberian jamaahnya, memilih-milih merek, dia tinggalkan jamaah di depan rumahnya yang berjejer hanya karena ada pejabat, ada orang kaya yang memanggilnya. Maaf ya, saya mau ke ini dulu, ke Jakarta dulu. Ya, itu luntur. Sudah tidak lagi 24 karat, mungkin tinggal 7 karat. Lama kelamaan hilang sama sekali. Dianya juga sudah menghilangkan profesi itu, sudah enggak ada berkahnya. Jadi jangan melakukan sesuatu karena ingin warid. Berwiridlah lillahi ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan warid. Maka itu ahli wirid doanya, ya Allah, tidak perlu dan jangan memberikan aku warid. Nanti aku GR sendiri, nanti aku rusak, nanti aku berjarak denganmu. Ya. Tapi kalau Allah memberikan seperti itu, menurut saya, yang penting jangan bangga sombong. Siapa tahu itu hikmahnya supaya kita menolong sesama. Bukankah kita tujuannya untuk saling menolong? Khairun nasi anfa'uhul linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Ada orang minta tolong, tolonglah dengan semaksimal mungkin pertolongannya. Doa. Jangan pelit mendoakan orang. Belum apa-apa kita sudah enggak mau berdoa untuk orang lain. Jangan kecewakan orang. Dia enggak minta uang kok, cuma minta 1 lembar Al-Fatihah. Ya, 1 menit enggak sampai khatam Al-Fatihah itu. Bukan main senangnya mereka itu. Dan kalau Allah memberkati surah Al-Fatihah itu, disembuhkan atau diselesaikan urusannya, kita pun juga dapat pahala kan. Nah, inilah warid. Ibnu Athaillah pernah juga menyinggung, auradaka alaikal warida litasallafaka min yadil aghyari wal yukhayyiraka min rikil athar. Allah memberimu warid. Warid itu efek wirid ya. Allah memberimu warid
untuk menyelamatkan dari cengkeraman dunia dan membebaskanmu daripada diperbudak oleh makhluk apapun. Kalau ada orang dunia melulu, itu nggak ada waridnya di situ. Ya. Kalau orang itu gampang diperdaya dengan makhluk, entah itu perempuan, entah itu uang, entah itu tahta, apalagi laki perempuan sama aja itu. Maka itu belum warid. Awradaka alaika warida liyukhrijaka min sijni wujudik ila qada'i syuhudik. Allah memberimu warid untuk melepaskanmu dari penjara wujudmu ke dalam syuhud penyaksian. Kalau yang dominan biologis ini kita nggak bisa menyaksikan dia. Allah itu maha gaib. Kalau menggunakan materi tidak mampu menangkap yang gaib. Tapi kalau menggunakan unsur gaibnya kita, karena kita punya unsur gaib, maka itulah yang bisa berkomunikasi. Nah, wirid bisa melahirkan warid. Salah satu efek warid itu ialah mentransparansikan materi fisik ini sehingga tembus. Itu dia. Ada 3. Ibnu Athaillah membagi warid itu yang diberikan Allah supaya hamba itu merasa ringan di dalam menjalankan perintah taat dan beribadah serta mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang sudah sampai warid pada dirinya, enggak ada ibadah yang sulit. Selama kita menggerutu untuk sholat tahajud, itu kita belum bertengger wirid di dalam diri kita. Tanpa pakai jam beker, jam 2 malam, otomatis bangun. Nikmat sekali, enggak ada yang membangunin. Nah itulah orang ahli warid. Karena tidak menutup kemungkinan hamba dirasuki oleh perasaan kurang ikhlas, maka warid kedua ini bertujuan untuk melepaskan hamba dari tujuan kepada sesuatu selain Allah. Kalau kita kurang-kurang ikhlas, wirid terus. Nanti dengan sendirinya kamu akan menjadi manusia ikhlas. Itu kata Ibnu Athaillah. Yang ketiga adalah untuk melepaskan diri hamba dari sifat-sifat wujud yang terbatas, yang sumpek itu sudah nggak ada lagi dalam dirinya, untuk kemudian menyaksikan kebesaran Allah yang tidak terbatas. Hanya orang-orang yang melepas dirinya menjadi orang yang tak terbatas bisa menyaksikan Sang Maha tak terbatas. Selama orang itu sumpek dadanya, suka cemburuan, suka marah, itu pemilik dada sumpek, itu nggak bisa menyaksikan Tuhan. Tapi kalau orang itu sudah seperti nggak punya wujud, sudah transparan, nggak pernah marah, orang itu sudah bebas nafsu, putih melulu, itulah yang bisa menangkap Sang Dia yang Maha Agung. Jangan pernah bermimpi menangkap wajah Tuhan selama kita itu masih suka berdada sempek, sempit. Kalau dada ini sudah lapang, memaafkan, gak pernah tersinggung, gak pernah marah, tersenyum melulu. Ya, kalau disinggung, alhamdulillah. Difitnah, alhamdulillah. Kena musibah, alhamdulillah. Semuanya dari Engkau ya Allah. Aku menikmati semuanya. Itulah yang disebut dengan mukhlas, itulah yang disebut dengan syakur, itulah yang disebut dengan masabir, dan itulah yang disebut pemilik warid. Semoga kita semuanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi